Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai, khusus untuk yang ikhwan mungkin boleh bergeser ke sini ya. Ini karena faktor teknis. Laptopnya harus ada power supply, jadi mejanya di belakang tembok ya. Jadi nggak bisa lihat antum, gitu. Kalau ini kan enak kelihatan. Alhamdulillah jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan begitu banyak aktivitas. Salah satu aktivitas yang bermanfaat yaitu hadir di majelis ilmu agama ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada hari ini setelah kita menunggu waktu yang cukup lama dari masa pendaftaran sampai hari ini, alhamdulillah Allah berikan kemudahan sampai kita dapat berjumpa pada kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu kajian pranikah. Kaum muslimin wal muslimah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang harus kita yakini sebagai muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam itu agama yang sempurna, harus diyakini. Tidak boleh kita tidak meyakini. Dan ini merupakan akidah pokok umat Islam. Agama Islam itu telah sempurna. Satu kebaikan pun yang dapat mengantarkan seseorang kepada surga kecuali telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Demikian juga tidak ada satu perkara pun yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka kecuali telah dijelaskan juga oleh Rasul untuk kita jauhi, yang itu terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka sejatinya umat Islam, kewajiban yang paling utama untuk mereka adalah belajar. Itu yang paling utama, belajar. Makanya seorang sahabat yang mulia, beliau juga terkenal sebagai ahli tafsir dari kalangan sahabat, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, jangan bikin yang baru. Ini kaidah yang harus kita pegang. Kata sahabat yang mulia, ikuti apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajarkan kepada kita, jangan bikin yang baru. Itu kaidahnya. Namun sayangnya
dengan semakin panjangnya jarak antara kita dengan kenabian, itu dengan masa hidup Nabi Muhammad SAW, maka muncul ide-ide, ya, muncul gagasan-gagasan yang terkesan gagasan itu bagus, ide itu bagus, yang terkesan ide itu spektakuler, menakjubkan. Namun sayangnya ide itu bertentangan dengan sabda Nabi, bertentangan dengan ayat Allah. Kenapa ide dan gagasan itu muncul? Alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tantangan zaman. Padahal yang mengeluarkan ide, gagasan, dan usulan tersebut sejatinya belum mempelajari secara menyeluruh ajaran agama Islam. Seharusnya kewajiban kita adalah mempelajari semua. Seharusnya yang kita lakukan adalah mempelajari semuanya. Karena tidak ada satupun kecuali telah diajarkan oleh agama kita. Tanpa perlu memikirkan gagasan-gagasan yang baru, ide-ide yang baru, yang ide dan gagasan itu bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Termasuk dalam masalah pernikahan. Karena pernikahan ini urusan agama bukan urusan kira-kira sudah diatur belum oleh agama kita? Sudah. Maka tidak perlu sejatinya ada gagasan-gagasan baru. Mungkin sekarang muncul ada gagasan emansipasi, kesetaraan gender, hak azazi, ya. Itu ide-ide yang terkesan adil. Cinta itu naluri manusia. Masa kita batasi hanya kepada lawan jenis? Boleh dong kalau kita mencintai sesama jenis. Ini ide gagasan yang terkesan apa? Masya Allah, mendukung hak asasi. Namun sejatinya bertolak belakang, bertentangan. Kenapa muncul ide seperti ini? Karena tidak mau belajar. Coba kalau mereka belajar, mereka akan tahu bahwa ternyata semua sudah diatur detail dalam agama kita. Mungkin juga ada yang mengatakan poligami kan boleh. Kenapa kami para perempuan tidak boleh poligami? Zaman sekarang ada poligami, ya, ada. Dan itu mulai muncul. Dan menurut anak ini merupakan fenomena gunung es. Yang mana kita tahu fenomena gunung es itu hanya puncaknya saja yang muncul, sedangkan dasarnya masih terlalu. Ini mulai muncul. Apa yang dimaksud dengan poligami? Dia punya suami resmi di rumah. Namun saat suaminya bekerja, dia pun punya pasangan lain. Namun ketika ditanya kenapa kalau laki-laki boleh poligami, kenapa kami tidak boleh? Terkesan adil, namun ternyata sangat bertentangan dengan hati nurani, bahkan dengan agama kita. Maka jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan kita lakukan pada hari ini lagi benar, yaitu kita belajar. Makanya judul buku yang ada di hadapan teman-teman semua, Bekal Ilmu Sebelum Menikah. Itu judul bukunya, Bekal Ilmu Sebelum Menikah. Memang seharusnya seperti itu. Makanya seorang imam besar, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menulis satu bab. Biasanya kalau orang bikin buku
Sebab di mana-mana. Apa kata iklan? Buat anak kok coba-coba? Tidak boleh. Artinya menikah itu tidak boleh coba-coba. Harus belajar dengan baik dan benar. Ya. Maka insya Allah apa yang kita akan belajar ini merupakan satu kebaikan tersendiri. Terlepas nanti setelah kegiatan ini kita langsung ke niat awalnya itu atau belum ya. Tapi apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan satu langkah terbaik yang telah kita ambil. Kemudian yang selanjutnya para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini penting untuk Anda sampaikan bahwasannya panduan kita dalam mengarungi kehidupan kita ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik. Kenapa harus dengan pemahaman generasi terbaik? Karena kalau kita tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik, pemahaman orang itu berbeda-beda. Contoh, saya beri contoh. Ada tulisan ya, ada tulisan. Dulu sangat di mana-mana tulisan itu ada. Bunyi tulisannya ini slogan salah satu badan di Indonesia. Bunyinya begini, 2 anak lebih baik. Ingat ya, 2 anak lebih baik. Itu slogannya, 2 anak lebih baik. Apakah semua orang harus sepakat dalam memahami slogan itu? Tidak. Sebagian membaca 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Artinya 2 anak cukup ya. Lebih baik. Tapi sebagian lain membacanya tidak seperti itu dalam memahami. Gimana bacanya? 2 anak lebih baik. Teksnya sama loh. Ada yang berubah dari teksnya? Tidak ada. Ada yang mengatakan 2 anak lebih baik. Ada lagi yang mengatakan 2 anak lebih baik. Lantas pemahaman siapa yang harus kembali kepada siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan? BKKBN. Maka kita tanya kepada BKKBN, apa maksudnya? Maka muncullah slogan, apa katanya? 2 anak cukup. Artinya apa? Makna 2 anak lebih baik itu ya cukup 2 saja. Gitu. Dan ini bukan hanya mengatakan 2 anak cukup. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, aku bangga dengan banyaknya umat. Kalau kita mampu 20, bagus. Kalau kita mampu 20, bagus. Tapi kalau kita cuma mampu 2, ya bukan. Dan kemampuan itu maksimal, bukan kemampuan minimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kamu maksimal yang kamu bisa. Jadi kata bertakwa semampunya jangan diartikan minimal, tapi maksimal. Ya. Begitu juga dalam berusaha. Berusaha semampunya. Artinya apa? Semaksimalnya. Walaupun banyak di antara kita memahami semampunya itu minimal. Datang orang sumbangan. Sumbangan Pak? Ya. Berapa? Ya semampunya. Apa makna semampunya? Minimal. Harusnya semampunya itu apa? Maksimal. Kalau kita mampu sedekah 10 juta, 10 juta dikasih itu. Demikian juga kalimat seikhlasnya. Seakan-akan seikhlasnya itu apa? Minimal, padahal ikhlas itu besar. Jadi apa? Sekerelaannya. Sekerelaannya. Baik. Jadi dalil kita atau landasan utama kita dalam mengarungi kehidupan ini Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik. Siapa generasi terbaik itu? Generasi terbaik itu apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada generasiku. Kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Dan Nabi tidak menambah lagi. Hanya 3 generasi ini yang disebut dengan generasi terbaik. Siapa mereka? Generasi
yang hidup di zaman Rasul. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan yang datang setelahnya. Siapa mereka? Pengikutnya para sahabat yang dikenal dengan istilah tabi'un tabi'in. Ini tiga generasi terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Tiga generasi terbaik. Maka kita mengikuti generasi ini. Dan alhamdulillah imam 4 mazhab itu termasuk dalam generasi terbaik. Termasuk generasi yang terbaik. Jadi alhamdulillah. Dan semua orang yang mengikuti generasi terbaik menjadi terbaik. Lagi, semua orang yang mengikuti generasi terbaik dia akan menjadi terbaik. Jadi standar dalam memahami Al-Quran dan hadis generasi terbaik. Ketika kita mengikuti pemahaman generasi terbaik, kita menjadi terbaik. Termasuk dalam kita mempelajari ilmu tentang pernikahan ini. Baik, kita langsung masuk dalam intinya. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di hadapan teman-teman telah ada modul ya, telah ada kitab ya, yang berjudul Bekal Ilmu Sebelum Menikah. Ya, tidak usah pakai ini kali ya. Bekal Ilmu Sebelum Menikah. Yang di atas kedengaran kalian. Nah, dalam kitab ini kita orang khusus ada 4 bagian besar. Ada 4 bagian besar. Yang pertama muqaddimah fikih nikah. Yang kedua tata cara pernikahan dalam Islam. Yang ketiga prosesi akad nikah dan ijab kabul. Yang keempat rumah tangga yang sakinah. Ini 4 bagian besar. Anda berharap semoga Allah berikan kemudahan kita bisa menyelesaikan 4-4-nya. Kan begitu ya. Jadi yang pertama muqaddimah, yang kedua tata cara pernikahan sesuai dengan syariat Islam, yang ketiga prosesi akad nikah dan ijab kabulnya, yang keempat sekarang kita masuk pada muqaddimah. Silakan buka halaman. Silakan buka halaman 7. Baik. Kita sekarang belajar tentang apa itu nikah. Nikah, jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, itu berasal dari bahasa apa? Nikah, bahasa apa kira-kira? Para ikhwan. Bahasa apa Mas? Siapa namanya? Risyad. Nah, bahasa apa kira-kira nikah itu? Bahasa Arab. Apa bahasa Sanskerta? Bahasa Arab ya. Kalau Mas yang di ujung, siapa namanya? Irfan. Ya, Mas Irfan. Kira-kira bahasa apa Mas Irfan? Bahasa Arab. Ya, ini tulis ada bahasa Arab. Jadi nikah itu bahasa Arab. Ya, nikah itu dalam bahasa an-nikah. Berasal dari kata nakaha. Nakaha itu fi'il madhi. Bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada fi'il kata kerja nakaha. Ya, nakaha, menikah. Nikah itu masdarnya, masdar. Bentuk lain dari nakaha, nikah. Ya. Yang mana secara bahasa yaitu bahasa Arab, arti nikah itu namanya ad-dom. Pernah dengar kata dom? Dom. Dommah. Tahu dommah? Fathah kasrah, dommah.
Yang arti dhammah itu artinya menghimpun, mengumpulkan. Ya. Itu makna nikah. Artinya yang dulunya secara bahasa, yang dulunya terpisah sekarang menyatu. Itu makna nikah. Dan makna bahasa ini dapat memberikan gambaran dengan makna syariat. Bukankah orang yang menikah awalnya tidak saling mengenal, tiba-tiba mengenal, dan muncul rasa cinta dan kasih? Ya. Yang awalnya dia orang mana, satunya orang mana. Ketika menikah, keluarga ini menjadi berkumpulnya. Awalnya kita tidak bisa bahasa apa, misalnya kita nikah dengan orang Makassar, kita tidak bisa bahasa Makassar. Setelah menikah, bisa nggak kita? Bisa. Atau dengan menikah dengan orang suku Baju, ya. Bisa nggak dia bahasa suku Baju kalau orang yang Palembang? Nggak bisa. Ketika menikah, bisa. Kenapa? Karena menghimpun, mengumpulkan. Sedangkan secara istilah kata Imam Ibnu Qudamah, ya, ini salah satu ulama besar, ya, dan beliau bermadzhab Hambali, beliau mengatakan nikah menurut syariat adalah akad pernikahan. Nikah menurut istilah syariat adalah pernikahan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka ia bermakna demikian selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Artinya ketika kita belum nikah, artinya pernikahan. Kalau kita bilang nikah, pernikahan. Jangan seperti yang terjadi di antara kita, ya. Banyak candaan yang mengatakan apa beda nikah dengan kawin. Artinya nikah dan kawin itu sama. Sebetulnya nikah dan kawin itu namanya sinonim saja. Kalau kita bilang kawin, itu maknanya pernikahan. Jika kita bilang nikah, maknanya pernikahan. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Bedanya adalah satunya menekan, satunya menekan. Tidak ada perbedaan seperti itu. Sama, nikah dan kawin artinya pernikahan. Nah, dalam agama kita, nikah ini menjadi perkara yang agung. Banyak tujuan yang harus kita raih dalam melaksanakan pernikahan ini. Yang pertama dari tujuan pernikahan dalam syariat kita adalah memenuhi tuntutan naluri manusia. Naluri manusia. Coba kita ingat dengan kisah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Namanya Adam. Ketika Allah ciptakan Adam, pertanyaannya apakah langsung ada pasangan? Namun ternyata Adam butuh pasangan. Akhirnya Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan pasangannya, maka Allah ciptakan pasangannya. Siapa nama pasangannya? Hawa. Laki perempuan? Perempuan. Ini membuktikan bahwasanya Adam itu pasangannya Hawa, bukan Jono. Adam Jono, atau dengan Joni, atau dengan apa? Bukan sejenis. Ya. Adam dengan Hawa. Ya. Ini membuktikan bahwasanya manusia memang butuh pendamping. Butuh memang, ya, naluri. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun begitu. Perempuan begitu, naluri. Yang kedua, tujuan pernikahan ini adalah membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan. Membentengi akhlak yang luhur. Karena apabila naluri itu tidak disalurkan, maka dia akan liar kemana-mana. Ya, liar. Maka perlu ada penyaluran yang tepat. Di mana? Ya dengan menikah. Sehingga akhlak itu menjadi luhur, terjaga. Dan dia dapat menundukkan pandangan. Sangat berbeda sekali antara orang jomblo belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Kalau dia belum menikah, semua dipandangi, ya. Karena dia siapa? Mana yang jadi pendamping, bukan begitu. Tapi kalau dia sudah punya, sudah apa yang dilihat, ya.
Anda yang melihat kecil kemungkinan buat nambahkan begitu. Tidak mampu ya untuk berpoligami. Ya sudah, untuk apa melihatnya? Pulang dia ke rumah, pandangilah yang di rumah. Kalau kurang cantik dia kasih make up, kalau kurang licin dia kasih dempul. Yang ketiga dari tujuan pernikahan ini adalah menjaga kesucian diri. Kita ini ada kesucian yang harus dijaga. Kalau kita tidak menikah, ini sangat rentan, terutama bagi para wanita. Para wanita ini dia mudah sekali, ya, mudah sekali. Karena memang sifat wanita itu mudah tersentuh. Gak usah diiming-imingi yang lain, cuma modal ucapan jatuh. Ketika dia tidak menikah, jatuhnya dalam perkara yang mencemari kesuciannya sendiri. Apalagi wanita dalam Islam kedudukannya sangat tinggi ya, para akhwat. Tidak boleh itu dilihat sembarangan orang. Tidak boleh jadi pajangan wanita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikum." Tetaplah kalian diam di dalam rumah kalian. Itu hukum asal wanita. Hukum asal wanita itu berdiam diri di rumah semaksimal yang dia bisa, kecuali ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, dia izin kepada walinya, kepada orang tuanya. Kalau dia sudah punya suami, sama suami, baru dia keluar. Dan itu bukan aib, itulah kemuliaan wanita. Kalau ada bahkan kalau kita flashback 10 tahun atau 20 tahun sebelum ini, sebelum hari ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sebelum hari ini, memang wanita-wanita tidak boleh keluar di rumah. Bahkan kalau ada wanita belum belum pulang ke rumah setelah azan maghrib berkumandang, itu semua masyarakat memandang dengan pandangan sinis. Wanita nakal sudah maghrib belum di rumah. Jadi hal yang aneh kalau ada wanita diam aja di rumah. Bahkan anak mengatakan beruntung bagi para wanita yang masih betah di dalam rumah. Beruntung. Itu tanda bahwasanya antunna masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menegakkan rumah tangga yang islami, yang mana dengan rumah tangga ini dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Salah satu yang kita harapkan adalah sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man dalla ala khairin kana lahu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Bukankah ketika kita berumah tangga kita akan berkomunikasi dengan istri kita, dengan suami kita, yang mana salah satu komunikasi itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang muncul. Sebelumnya belum pernah terfikir, akhirnya dilakukan pahala. Ketika dia punya anak, diajarkan anaknya, apalagi seorang ibu dengan telaten, dengan sabar mengajari anaknya. Ayo nak bilang A, B, C, D, alif, ba, ta, gitu diajarkan. Ketika anaknya bisa membaca, itu aliran pahala semua. Begitu juga sang ayah, kalau dia dapat anak diajak ke masjid, anaknya melihat, oh bapak saya ke masjid. Kalau azan berkumandang, bapak saya baru segera ke masjid. Itu tertanam dalam diri anak. Ketika dia melakukan, dapat pahala. Kita jalan-jalan ke rumah orang tua kita, anak kita melihat, oh ternyata begini caranya. Ketika dia dewasa nanti dia balik mengunjungi kita, itu kebaikan yang terus berjalan apabila anak kita melaksanakannya. Ya, itu kebaikan apabila kita menikah, dan itu dapat kita lakukan dengan menegakkan rumah tangga yang Islam. Yang kelima dari tujuan menikah adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang menikah itu sejatinya dia telah menegakkan setengah agamanya. Maka
hendaklah yang lain. Ya. Benar yang lain. Artinya ketika kita menikah, setengah agama kita telah tegak, setengah. Kalau kita belum menikah, setengah pun belum menikah. Jadi karena koreksi, sebagian orang mengatakan telah sempurna agamanya, belum. Dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang menikah dia telah menegakkan setengah agamanya, hendaklah dia bertakwa di setengah kisah. Artinya dia bisa berjuang, suami istri saling mendukung agar dapat bertakwa dengan sempurna. Ya. Demikian juga yang keenam dari tujuan menikah memperoleh keturunan yang soleh dan soleh, dan ini merupakan investasi. Ya, kalau kita bisa mengelola anak-anak ini dengan benar, ini investasi. Ini investasi keuntungannya pertama tidak mengenal inflasi, ya, no tipu-tipu, ya. Asli ini investasi, ya, bebas perjudian, ya, bebas. Bukan dengan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan sekarang investasi melalui aplikasi. Intinya apa? Riba, borong, kezaliman. Ini investasi anak asli. Kalau kita bisa mengelolanya. Kita meninggal, anak kita hidup, laksanakan kebaikan, berdoa untuk kita, kebaikan untuk kita. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat kelak Allah memberikan derajat yang tinggi bagi seseorang. Maka orang tersebut terheran-heran dan mengatakan, ya Allah, aku telah mengetahui amal kebaikanku. Ketika aku lihat harusnya aku tidak masuk di kedudukan yang tinggi. Kemudian dia bertanya kepada Allah, dari mana aku kedudukan yang tinggi ini? Karena amalku tidak setinggi, tidak sebanyak ini yang dapat mengangkat sampai ke derajat yang tinggi. Maka Allah mengatakan, istighfari wala bisalat. Ini semua berkat doa yang selalu dipanjatkan oleh anak. Ternyata anak menjadi investasi. Itulah beberapa tujuan menikah. Sekarang kita masuk di bagian yang berikutnya, dalil-dalil tentang anjuran menikah. Banyak sekali dalil-dalil tentang menikah ini terkumpul menjadi 3 bagian. Yang pertama, dalil Al-Quran. Yang kedua, dalil dari hadis. Yang ketiga, ijma, kesepakatan kaum muslimin. Ada 3 ya. Karena dalil yang disepakati oleh umat Islam itu ada 4. Dalil yang disepakati oleh umat Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, ijma, kesepakatan. Ya. Baik itu kesepakatan ulama ataupun kesepakatan kaum muslimin, ijma. Yang keempat, qiyas. Yang keempat, qiyas. Nah, tentang menikah ini minimal ada 3 dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan dari ijma. Mari kita lihat dari Al-Quran. Dari Al-Quran minimal ada 4. Baik secara tegas ataupun secara anjuran untuk memerintahkan kita menikah. Yang pertama, ini sangat tegas. Di dalam surat An-Nisa ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau mungkin ada ikhwan yang bisa tolong baca. Ya, kacamata boleh kan dibacakan ayat An-Nisa ayat 3. Tidak usah kalau ini. Masih ada yang Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang sampingnya boleh dibaca terjemahnya.
Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fankihu, nikahilah ma qaba lakum minan nisa'. Dari wanita-wanita yang engkau senangi. Matna, 2. Thulatha, 3. Wa ruba', 4. Jadi nikahilah 2, 3, 4 boleh, silakan. Lebih dari itu tidak boleh. 4 maksimal. Nikahilah 2, 3, 4. Sekali akad tafadhal. Kalau memang mau langsung jejerkan walinya 4, halaman 1, 2, 3. Saksinya bilang sah, sah. Mantap. Tapi ingat, apa kata Allah? Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau kamu khawatir, takut tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, 1 saja dulu. Au ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Zalika adna alla ta'ulu, ya, itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dosa. Ini jelas. Kata Allah, nikahilah. Perintah bukan? Perintah. Dalam ilmu usul fikih dikenal, ilmu usul fikih, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu memiliki konsekuensi wajib. Kalau diperintahkan artinya wajib. Sampai ada dalil yang lain yang memalingkan dari perintah wajib. Ayat yang kedua di dalam surat Ar-Rum. Ayat ini yang paling fenomenal, ya. Setiap kali orang menikah pasti ayat ini yang dibaca. Betul? Baca terus. Sebelum akad nikah biasanya kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan oleh saudara Fulan. Yang ini bunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan untuk kalian diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan, pendamping. Litaskunu ilaiha, agar kalian itu mendapatkan ketenangan. Dengan pasangan itu ada ketenangannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara kalian itu mawaddah, cinta. Wa rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu Allah bagi kaum yang berpikir. Kalau kita cermati ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanda kebesaran kami jadikan pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Bagaimana Adam itu Hawa, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk dari kita sendiri. Dan kita semua dari tanah. Dan tujuan menikah itu adalah mendapat. Jadi wajar kalau ada orang yang belum menikah dia gelisah. Orang yang belum menikah itu gelisah, kecuali dia puasa. Kalau dia tidak puasa, gelisah dia. Gelisah kalau lebaran, itu gelisah dia. Pasti ditanya, dan nikah belum? Gelisah. Gelisah kalau reuni ketemu teman-teman, sudah menikah belum? Gelisah. Gelisah lagi kalau melihat temannya nikah, gelisah. Wah, teman anak nikah, anak belum, gelisah bukan? Gelisah terus. Ya, apalagi kalau melihat kalau laki-laki melihat perempuan yang cantik, gelisah dia. Gimana? Anak pengen, tapi gimana? Dia sudah menikah, melihat cewek cantik, ya istriku lebih cantik. Tenang, tidak gelisah.
Maka menikah untuk mendapatkan ketenangan. Setelah menikah, Allah jadikan ketenangan. Bahkan Allah kasih bonus. Allah akan jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kapan muncul rasa cinta itu? Setelah menikah. Jadi tidak disyaratkan ketika kita mau menikah itu udah jatuh cinta. Tidak disyaratkan. Tapi kalau kita mau menikah, dianjurkan kepada yang kita senang. Senang itu bukan berarti cinta, Pak. Bapak ya, Mas lah. Mas, ya. Ya Mbak sekalian ya. Nikah itu bukan, cinta itu lebih tinggi daripada suka. Lebih tinggi daripada suka. Ada orang yang kita sukai tapi tidak kita cintai. Ya. Tapi orang yang kita cintai, insya Allah kita suka. Maka kalau kita ingin menikah, kata Allah, "Fankihu ma qabalakum minan nisa." Nikahilah wanita yang kamu sukai. Cinta belum tentu. Aku cinta mati sama dia. Tahu dari mana? Dia mati sudah, tidak jadi ya. Katanya kita mati. Baik, dalil yang selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 32. Dan ini terdapat janji Allah. Dan bagi antum semua yang belum menikah, yakinlah dengan janji Allah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wallahu wasi'un alim." Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, masih jomblo di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, jika mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Ini janji Allah. Nikahilah orang-orang yang masih jomblo di antara kalian atau dari budak-budak sahaya kalian. Kalau mereka itu fakir, dengan menikah Allah akan jadikan dia cukup. Jadi kalau kita ingin menikah, nunggu kaya, nggak kaya-kaya. Mas, biasa kajian dengan bapak-bapak ya. Mas, ya. Jadi kalau kita menikah, nunggu kaya, nggak kaya-kaya. Bagaimana bisa kaya? Setengah iman kita belum ada. Nikahlah, Allah akan berikan setengah agama. Maka Allah akan cukupkan. Makanya para akhwat, kalau nanti ingin dilamar oleh seorang laki-laki, jangan cari yang sudah kaya. Ya. Tidak apa-apa juga sih cari yang sudah kaya ya. Berarti kalau yang sudah kaya, itu dia sudah punya istri satu itu minimal. Nah kalau dia belum kaya, dia belum punya istri gitu. Kalau mau cari yang kaya, logikanya ini ya, tapi dia sudah punya istri satu, tidak apa-apa juga. Dan menikah dengan orang yang sudah beristri itu bukan pelakor ya, itu harus digarisbawahi. Tidak ada namanya pelakor. Pelakor, pencari laki orang. Pencari apa pencuri? Oh, semangat ya. Jadi tidak ada pelakor. Nikah lagi silahkan. Kenapa? Tidak ada istilah pelakor. Pelakor itu kalau tidak menikah, ya, dia melakukan perbuatan zina, itu baru pelakor. Jadi bagi yang kita belum mampu, masih miskin, masih fakir, maka hendaklah menikah. Allah akan berikan yughnihimullah, ghina, kecukupan. Cukup. Dan itu terbukti, banyak sekali ini bukti ya. Mas-mas dan mbak-mbak sekalian, ini bukti. Ada kisah ini ya, kisah nyata ya. Ada seorang fresh graduate baru lulus ya. Baru lulus. Dia baru lulus dari sebuah kampus bekerja. Biasanya gaji fresh graduate, gaji yang belum ada pengalaman kan, gimana mau digaji besar ya, gajinya cukup. Akhirnya dia ditempatkan di satu kota, bukan di tempat asal dia, di satu kota. Namanya tempat satu kota, nggak punya keluarga, nggak punya ibu bapaknya, nggak ada di sana.
Dia harus ngontrak rumah. Karena dia baru bekerja, tidak punya angkot, harus naik umum. Karena dia kerjanya dari pagi sampai sore, kadang-kadang lembur sampai malam, nggak sempat buat masak. Akhirnya dia beli makan. Ya kan ya? Karena sibuk begini segala macam, dia nggak bisa nyuci, nyetrika. Akhirnya dia laundry. Hitung-hitung, anggap gajinya 3 juta. Hitung-hitung, bisa jadi kurang itu 3 juta. Kontrakan rumah, bukan rumah apa? Kos-kosan ya. Sebulannya 700.000, 800.000. Untuk makan, kalau sekali makan, ambillah warteg 10.000. 3 kali makan 30. 30 kali 30, 900. Sudah berapa? Sudah lebih dari 1,5 juta. Setengah sudah hilang. Belum lagi transport. Ya. Kalau dia tidak mau ngetem, nunggu angkot, berarti dia harus naik ojek. Berapa tuh habis? Habislah lagi 600-700.000 untuk PP. Sisa berapa? Wah, gimana lagi? Buat apa lagi? Ujung-ujung tekor dia. Tekor. Gimana buat nikah? Logikanya, hidup sendiri saja sudah tekor. Ya. Belum lagi ngirim orang tuanya. Karena orang tua tuh perlu dikirim kalau kita merantau. Harus dikirim. Bagi yang merantau harus mengirim uang ke orang tua. Kenapa? Itu sebagai bentuk jaminan kita di sini bisa bertahan hidup. Buktinya saya bisa transfer. Kalau kita tidak ngirim, orang tua kepikiran. Itu salah satu ilmu lah ya, yang Ana dapat nasihat dari orang. Kalau kita merantau, itu kalau bisa kirim, berapapun kita kirim dengan keluarga kita. Keluarga kita tidak perlu kita di sini cuma makan batu, kita makannya apa adanya. Yang penting mereka tenang, tidak mikirin kita. Walaupun kita di sini makannya Senin Kamis, bukan puasa Senin Kamis, makannya Senin Kamis, yang penting mereka ini tekuk. Pusing. Akhirnya datanglah ke seseorang bertanya, gimana mengeluhkan tentang hidup. Jawaban orang tersebut nikah. Oh, ini tidak masuk logika. Masa saya hidup sendiri susah, masa disuruh menikah? Ya minkum wassalihin min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu miskin, Allah kayakan, Allah cukupkan, Allah mampukan. Setelah berpikir betul, mau dia menikah. Akhirnya dapat akhwat menikah. Apa yang terjadi? Ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini dia harus keluarkan. Itu dia makan warteg 10.000 dapat apa, Pak? Ya, Pak lagi Mas. Itu cuma dapat telur sama sayur nangka. Itu aja dia tiap hari gitu. Ya. Bahkan orang warteg itu sudah tahu telur ya itu langsung itu. Saking seringnya, tidak ada menu lain itu. Ya. Bayangkan. Tapi setelah menikah 900.000 itu dikasih ke istri, itu bisa jadi sulap, bisa jadi tempe, jadi tahu, jadi ayam, jadi ikan, ya, jadi sayur kangkung. Luar biasa itu 900.000 itu. Kalau logikanya, kalau seorang sendiri 900.000, berdua berapa? 7.800. Faktanya 900.000 itu banyak variasi makanan, cukup berdua. Hebat ya? Luar biasa kan? Yang awalnya untuk laundry sebulan 300.000, 200-300.000, sekarang tidak ada itu keluar. Ya, ada istri yang setia, yang setiap kali menyetrika pakaian kita sambil berdoa. Ya Allah, lapangkan. Ternyata setelah menikah itu bisa saving, bisa nabung. Fakta nggak ini? Fakta. Tanpa terasa akhirnya bisa beli motor, tanpa terasa akhirnya bisa kontrak di tempat yang lebih layak, bukan cuma kamar. Itu Pak. Semua orang. Maka jangan takut, ini janji Allah. Terakhir,
Dari firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ini menggambarkan, menceritakan kepada kita nikah ini bukan hanya urusan kita sekarang, dari zaman dulu pun sudah menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya, Nabi Adam ada istrinya, Nabi Nuh ada istrinya, Nabi Ibrahim 2 istrinya. Oh, berapa Nabi Ibrahim? 2 istrinya. Nabi Sulaiman berapa istrinya? 100. Nabi Sulaiman 100. Dalam satu riwayat Nabi Sulaiman pernah mengatakan dalam suatu hari, Sulaiman, beliau mengatakan, hari ini aku akan gauli 100 istriku. Hari ini nih, malam ini aku akan gauli 100 istriku. Yang akan keluar dari setiap istriku 1 orang anak yang menjadi pejuang di jalan Allah. Dia ngomong gitu, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya dia pergauli istrinya 100 istrinya dalam semalam. 100. Itulah bedanya antara kita dengan para nabi. Kekuatannya beda. Ya. Kita 1 istri saja, ya habis-habis itu 100 istri semalam. Bayangkan. Namun karena Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah, yang keluar cuma 1 dan yang lahir pun cacat. Akhirnya Nabi Sulaiman beristighfar kepada Allah, minta ampun, dan akhirnya dia berdoa lagi, dan akhirnya Allah kabulkan, yaitu diberikan kerajaan yang tidak ada orang satupun yang menyamai kerajaan Nabi Sulaiman. Hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi kesalahan itu tidak buruk kalau diiringi dengan taubat. Yang salah itu kesalahan tanpa diiringi taubat. Nah, baik. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya para nabi itu sudah punya pasangan. Nabi Daud punya pasangan. Nabi Ayub ada pasangan enggak? Ingat kisahnya enggak? Sampai istrinya Nabi Ayub, karena Nabi Ayubnya sakit, dia tidak mau lagi menemani Nabi Ayub. Nabi Muhammad punya istri enggak? Berapa istrinya? 11. Berapa istrinya? 11. Istri Nabi itu 11. Namun yang hidup bersama beliau sampai beliau wafat 9. 2 di antaranya wafat sebelum beliau. Beliau punya 11 istri. Namun yang hidup sampai beliau wafat 9. 2 di antaranya meninggal saat beliau masih hidup. Yang pertama Khadijah meninggal waktu beliau masih hidup. Yang kedua Zainab bintu Khuzaimah itu meninggal waktu beliau masih hidup. 9-nya masih hidup semua sampai beliau wafat. Itu 11 istri. Jadi jangan bingung, ada yang mengatakan istri Nabi 9, ada yang mengatakan 11. Yang betul 11. Cuman yang sampai beliau wafat ada 9. Sekarang kita beralih ke yang selanjutnya, dari hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW pun bersabda menganjurkan tentang pernikahan. Suatu hari ada seseorang yang datang ingin mengetahui tentang bagaimana kehidupan Nabi. Karena harus kita ketahui Nabi ini, Nabi Muhammad ini, beliau ini telah dijamin surga oleh Allah. Itu harus kita ketahui. Nabi itu sudah dijamin surga oleh Allah. Maka para sahabat pun menganggap Nabi sudah masuk surga. Bolehlah kita harus mengetahui bagaimana tata cara kehidupan Nabi. Maka ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi. Nyampe rumah, ternyata di rumahnya Nabi, mereka tidak dapati Nabi. Mereka pun bertemu dengan istri Nabi dan bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Ternyata menurut 3 orang sahabat ini biasa saja, tidak ada yang spesial. Kemudian mereka menyimpulkan wajarlah kalau Nabi ibadahnya biasa. Karena Nabi kan sudah dijamin surga. Kalau orang sudah dijamin surga, ya wajar kalau dia ibadahnya begitu. Nah, sedangkan kita ini kan belum tentu dapat surga. Maka kita harus lebih semangat lagi beribadah.
Maka mereka bertiga ini bertekad. Satu orang mengatakan, kalau aku untuk dapat masuk surga, aku akan selalu berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Artinya tiap hari puasa, puasa sepanjang tahun puasa. Satu lagi mengatakan, kalau aku tidak mau tidur, aku ingin sholat malam semalam suntuk. Tidak mau aku tidur, aku ingin puasa semalam suntuk. Karena sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Satu lagi mengatakan, antum siang puasa, antum malam tidak tidur. Kalau anak tidak mau menikah. Biar malam anak bisa sholat malam, siang anak bisa puasa. Lebih hebat mana nih? Terakhir nih hebat. Kalau anak tidak mau menikah. Kenapa? Anak ingin fokus. Ente malam sholat tahajud, siang digangguin sama istri. Tidak fokus. Ente puasa siang, malam sama istri dikeloni. Anak tidak mau. Kalau anak tidak mau sama sekali menikah. Maka mereka pun pergi. Setelah mengucapkan kalimat itu mereka pergi. Maka Rasul pun pulang. Bertemu dengan istrinya. Ketika bertemu dengan istrinya pun bercerita. Rasulullah, tadi ada 3 orang dari sahabat Nabi datang. Menanyakan tentang ibadahmu, kehidupan sehari-harimu. Aku ceritakan. Lantas setelah mereka mendengar apa yang aku telah sampaikan tentang ibadah dan kehidupan, mereka menganggap hal itu perkara yang wajar. Engkau adalah nabi dijamin surga, sedangkan mereka belum dijamin surga. Maka mereka pun mengatakan, satu mengatakan mau puasa tidak mau berbuka, satu mengatakan mau sholat malam tidak mau tidur, satu mengatakan bahkan tidak mau menikah. Maka Nabi pun mengatakan dalam sabdanya, nah ini sabdanya panjang ya, ini petikannya saja. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah. Di Nabi setelah mendengar ini, Nabi pergi ke masjid, dikumpulkan tuh sahabat. Atas Nabi mengatakan, ketahuilah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jangan pernah kalian menganggap ibadahku biasa-biasa. Karena anggapan aku telah dijamin surga. Salah. Aku ini paling takut kepada Allah. Aku sudah dikasih surga, aku takut, aku tidak bisa bersyukur. Maka aku akan genjot dalam beribadah, kata Nabi. Dan aku orang paling bertakwa. Kalian mau cari teladan, akulah teladannya, aku paling bertakwa. Lantas Nabi mengatakan, namun aku berpuasa, aku berbuka. Aku sholat malam, aku tidur. Bahkan aku menikahi banyak wanita. Kemudian Nabi tutup statement yang menyebabkan statement ini menjadi fokus. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukan golongan. Artinya yang tidak mau menikah bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dilakukan oleh ulama-ulama di agama sebelah, para rahib-rahib yang mereka tidak mau menikah, itu menyelisih sunnah. Dalam Islam tidak ada kerahiban yang tidak menikah. Itu naluri, semua orang butuh menikah. Atau di agama yang lain, misalnya Buddha, itu kan tidak boleh menikah, para biksu. Itu menghalangi naluri manusia. Kalau di agama kita, silakan jadi ulama, silakan jadi ahli ibadah, silakan menikah. Kemudian hadis yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, tazawwajul waludu, nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Subur artinya dapat berpotensi memberikan banyak keturunan. Gimana cara tahu yang nggak bisa tester, nggak bisa ditester. Ini bagaimana? Adalah dengan melihat keluarga. Karena biasanya orang itu dekat dengan keluarga. Kalau dia keluarga besar,
bukan karena rumahnya yang besar, tapi memang karena banyak keluarganya, maka itu tanda salah satu kesuburan. Penyayang, kita bisa tanya dengan orang-orang yang kenal dengan dia, penyayang atau tidak suka. Salah satu indikatornya suka dengan anak-anak, ya, penyabar, guru TK, guru SD, itu penyayang, penyabar. Yang guru SD, guru TK jangan senyum-senyum. Ya. Sesungguhnya aku senang dengan banyaknya umatku, kata Nabi. Jadi Nabi senang dengan banyak umat. Jadi kalau kita punya banyak anak, jangan sedih, tapi bergembira, karena kita telah membuat Nabi bergembira. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para pemuda, Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wijah. Kata Nabi, wahai para pemuda, ini pemuda. Di atas pemudi. Siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah? Apa itu ba'ah? Ba'ah adalah kemampuan untuk berhubungan intim Ba'a itu kemampuan, dia punya kemampuan untuk berhubungan dan kemampuan untuk berusaha. Berusaha. Berusaha apa? Untuk menafkahi. Dalam Islam tidak disyaratkan untuk menikah itu sudah diterima sebagai pegawai negeri sipil. Tidak disyaratkan juga sebagai boleh menikah kalau sudah diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaan ternama. Tidak disyaratkan menikah kalau sudah diterima sebagai pegawai BUMN. Iya. Tapi disyaratkan barang siapa yang sudah ba'ah. Bukan bahasa Padang ya. Kalau ba'ah itu apa? Ba'ah kabar. Apa kabar? Ini ba'ah bahasa Arab. Artinya kemampuan untuk berhubungan dan kemampuan untuk apa? Menafkahi. Fal yatazawwaj, maka hendaklah menikah. Karena dengan itu dia lebih bisa untuk menahan pandangannya dan lebih mampu menjaga kemaluan. Karena pandangan dan kemaluan ini butuh penyaluran. Kalau tidak ada tempat menyalurkannya, dia akan menyalurkan di tempat yang haram. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang belum memiliki kemampuan, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa dapat mengekang syahwat. Sebagian para pemuda menikah belum mampu, puasa pun tidak. Nah, ini masalah. Makanya mereka tiktokan. Coba dia puasa, tidak tiktok. Ome TV atau yang ini, WeChat. Itu karena nggak puasa. Kalau puasa tidak. Inilah 3 hadis tentang anjuran menikah. Kemudian yang selanjutnya ijma. Adapun ijma kaum muslimin sepakat bahwa nikah itu disyariatkan dengan banyaknya dalil dari Al-Qur'an maupun di Indonesia kita harus banyak berpikir. Kita di Indonesia ini masih sangat menjunjung pernikahan. Masih sangat menjunjung pernikahan. Berbeda di negara-negara kafir yang mereka sudah tidak mementingkan pernikahan. Mereka hidup yang penting suka sama suka. Kalau istilah di kita namanya kumpul apa? Kumpul kebo. Padahal manusia. Tapi karena mereka tidak menikah, maka disamakan dengan hewan ternak. Itu. Alhamdulillah di negara kita, di Indonesia terutama. Dan untuk mas-mas dan mbak-mbak yang mendapatkan orang yang kumpul kebo, tolong laporkan langsung ke RT RW. Ini penyakit. Penyakit. Jangan dikira kemarin corona menimpa dunia itu bukan tanpa sebab. COVID-19 itu jangan dikira itu tanpa sebab. Itu sebab ulah kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan semua atas ulah tangan manusia. Jadi COVID-19 itu ulah kita. Paceklik ulah kita. Banjir bandang, ya. Banjir bandang itu ulah kita. Gunung meletus ulah kita. Likuifasi ulah kita tuh. Dan salah satu penyebab terbesar adalah tersebarnya perzinahan. Itu salah satu sebab. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah tersebar perzinahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan wabah yang belum pernah Allah turunkan pada umat-umat sebelumnya. COVID-19 yang merubah tatanan kehidupan kita. Kemarin anak safar ke Bekasi, tempat saudara bekerja di salah satu perusahaan pabrik besar dan telah berdiri mungkin lebih dari 30 tahun, lebih 40 tahun. Karena beliau pun masa baktinya pun di sana sudah 35 tahun. Perusahaan besar. Salah satu rekanan HAM, Honda. Satu rekan. Begitu corona, begitu COVID. Itu anak tidak. Itu perusahaan besar, oleh pegawai ini tidak kurang dari 2.000 pegawai semua di PHK. 2.000. Dibukti hanya dengan mengutus virus kecil berubah keadaan. Terbaru nih haji itu biaya haji biasanya murah. Sekarang dari pemerintah Saudi berikan standar yang begitu tinggi. Ini kalau kita rupiahkan, kalau sesuai dengan ketetapan pemerintah Saudi itu yang standar bawah itu harganya sekitar 85 juta. Namun pemerintah nggak bisa berbuat banyak, makanya dinaikkan. Biasanya kan haji itu harganya 32, 34, 35. Sekarang naik jadi berapa? 39. 39 pun pemerintah masih harus nombok lebih dari 50%. Biaya haji 80 juta. Cuman karena virus kecil. Indonesia 2 tahun tidak berangkat haji. Tetangga nenek anak yang di skip tadi, skip dulu. Itu harusnya berangkat tahun 2020. Corona nggak berangkat, baru tahun ini berangkat. Iya, alhamdulillah beliau masih ada umur. Kalau 2 tahun nggak ada umur, betapa banyak orang meninggal sebelum bisa haji. Padahal sudah jatahnya. Takdir Allah lagi. Dulu bebas, tahun berapa saja bisa berangkat. Sekarang 65 tahun. 66 tahun tidak boleh berangkat. Cuma karena faktor. Dan itu semua penyebabnya salah satu tersebarnya pranikah. Maka ketika antum datang ikut kelas pranikah, bekal ilmu sebelum menikah, ini salah satu upaya agar kita menurunkan rahmat Allah menutup celahnya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke manfaat dan faedah menikah. Islam tidak menyukai hidup membujang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras seseorang tidak mau menikah. Karena pada pernikahan terdapat banyak sekali manfaat dan keutamaan. Tadi sudah jelas ya, Nabi mengatakan, barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan golongan. Kalau orang tidak mau menikah, berarti dia menganggap sunnah Nabi itu tidak bagus. Nabi pun menikah. Bahkan Nabi mengatakan, aku menikahi banyak wanita, bukan satu. Di antara manfaat menikah yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Tadi jelas, dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah perintahkan, fangkihu, nikahilah. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para Nabi dan Rasul lainnya.
Telah dijelaskan tadi di dalam surat Ar-Ra'd, ya. Allah telah jadikan bagi Nabi dan Rasul itu istri-istri dan anak keturunan. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menikah dan memerintahkan kita menikah. Yang ketiga, mengekang syahwat dan menjaga pandangan. Dalam hadis tadi sudah disebut, barang siapa yang menikah, maka itu lebih mudah menjaga pandangan dan untuk menjaga kemaluan. Yang keempat, menjaga kemaluan dari berbagai maksiat. Betul. Kalau kita tidak menikah, salurnya kemana? Salurnya kemana? Ya, harus kita pahami betul kondisi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia itu mengetahui dirinya sendiri. Kita tahu kalau kita sudah tidak bisa tahan lagi menikah saja. Kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Walaupun orang tua kita ngomong nanti saja, kita yang memahami. Makanya konsep dalam agama kita itu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga dulu apa diri dulu? Diri dulu. Jadi dalam konsep agama kita itu bukan menjadi lilin yang kita menerangi orang, kita binasa, enggak. Kita harus selamat dan menyelamatkan orang lain. Makanya kata Imam Ahmad, tujuan orang belajar itu raful jahli an nafsi wa ghairihi. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Itu tujuan belajar. Kebanyakan orang salah niat belajar. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Dan dia sendiri tidak paham kebenaran. Bagaimana? Diri dulu diselamatkan. Karena ada kisah juga, sampaikan, ada orang sudah, dia tahu dirinya sudah tidak bisa lagi untuk menahan tidak menikah. Ya. Selalu nyetrum. Kalau melihat ada akhwat, nyetrum. Jangankan lihat akhwat, sendal akhwat pun nyetrum dia. Bayangkan. Ini. Luar biasa itu. Ini para ikhwan jangan dikira, ya, akhwat yang bercadar itu lebih aman untuk kita lihat. Itu lebih bahaya. Itu setrumnya lebih kuat, tegangan tinggi itu. Lebih kuat dari sutet. Kenapa? Karena kita ini tahu itulah yang kita inginkan. Dibandingkan wanita-wanita yang pamer aurat. Antum melihatnya pun tidak sudi antum melihatnya. Wanita-wanita yang menutup aurat inilah yang tegangannya itu, setrumnya itu tinggi. Maka jangan dilihat. Bahkan sendal-sendalnya saja itu bikin nyetrum. Itulah nasihat guru kami, Ustaz Nur Ihsan Fianto. Yang mengatakan, wahai mahasiswa sekalian, jangan dikira sendal akhwat itu bukan fitnah. Sendal akhwat itu fitnah. Karena dari sendal, disitulah antum memikirkan. Masya Allah, sendalnya rapi, bersih. Masya Allah, orangnya pasti bersih, cantik, rapi. Cuma dari sendal. Kenapa? Karena setan akan menjadikan pikiran kita berbeda. Kalau sudah pada tahap melihat sendal saja, sudah nyetrum, itu sudah wajib menikah. Walaupun orang tua tunda dulu. Makanya banyak pertanyaan masuk, Ustaz, bagaimana nikah dulu atau kuliah dulu? Ya. Ini tidak ada pertentangan antara dua perkara. Digabung lebih utama. Silakan menikah dan kuliah. Itu kan tidak ada pertentangan. Memang ada syarat. Tidak boleh, kecuali kedinasan ya. Kalau kedinasan mungkin ada ya, dilarang menikah selama pendidikan. Kalau kuliah di Unsri, di Poltek, memang ada syarat begitu. Dekan memutuskan mahasiswa tidak boleh menikah. Tidak ada. Andai Poltek dan Unsri tidak menginginkan menikah, itu masih terlalu banyak universitas lain yang membuka. Ya. Kalau tidak boleh kelas reguler, kelas pekerja, kelas eksekutif, itu kan bisa. Jadi kalau bisa digabung, bisa lebih bagus. Yang kelima, menjaga kehormatan dan kesucian laki-laki dan perempuan. Ini manfaatnya. Ya. Wanita kalau dia tidak menikah, itu hilang kesuciannya. Diajak kemana-mana dengan laki-laki, waduh, ya. Paling bahaya itu wanita. Pasti sedih, pasti menyesal, pasti ada trauma. Dulu dia, misalnya sebelum dia tahu, misalnya dia dengan laki-laki dengan status
apa gitu ya, TTN, kita ketik TTS, TTS teman tapi ya, nggak mau nyebutnya itu TTM lah ya. Akhirnya sudah teman begitu, tiba-tiba pecah. Apa? Trauma. Aku sudah dipegang, aku sudah begini, ya. Sudah ngomongnya papa mama. Yang rugi siapa? Rugi sendiri. Mau lagi move on dia. Gagal move on bahasanya. Kenapa? Trauma. Tidak mau menikah. Akhirnya mengalihkan tujuannya untuk bekerja. Padahal nalurinya butuh pendamping. Akhirnya dia salurkan dengan yang haram. Beli alat-alat yang lain yang dapat menyalurkan hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi menikah itu manfaatnya. Yang keenam, mencegah tersebarnya perzinahan dan perbuatan keji. Tidaklah tersebar perzinahan kecuali pernikahan sulit. Tidaklah pernikahan itu sulit kecuali perzinahan meningkat. Tidaklah pernikahan mudah kecuali perzinahan akan redup, hilang. Itu korelasinya. Ya. Jadi kurvanya bukan kurva apa namanya? Gimana gambar kurvanya? Nggak bisa juga itu ya. Jadi nggak sejalan dia. Kalau nikah mudah, zina mati. Kalau nikah susah, zina meningkat. Ini para akhwat silahkan ya, bilang ke wali-walinya, permudahlah. Kalau kita ini di Palembang ini yang Anda tahu, mahar itu murah. Yang mahal itu apa? Uang antara-antaranya itu yang mahal. Ya, maharnya murah. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat, ya Allah. Itu murah sekali itu. Ya. Ditambahlah dengan tafsir, bukan dengan kitab Sahih Bukhari itu yang tambahannya. Kalau akhwat-akhwat ini, cuman orang tuanya apa? 100 juta, 150. Ya. Ini kita mau menikah atau lelang? Siapa lagi yang mau lebih tinggi? 200, 250, 300. Allah. Itu bukan maharnya. Coba buktikan. Bukan maharnya yang mahal. Tapi biayanya itu. Ketika biaya mahal, daripada yang mahal ya, akhirnya jajan. Selanjutnya, yang ketujuh, menjadi golongan yang pasti ditolong oleh Allah. Ini luar biasa. Ada hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, salatun haqqun 'alallahi aunuhu. Ada 3 kelompok yang Allah janji pasti bantu mereka. Ada 3 kelompok yang Allah janji pasti bantu mereka. Pasti loh ya. Apa kata Nabi SAW? Salah satu dari ketiganya itu an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian. Orang yang menikah dengan menjaga kesucian. Itu niatnya. Allah pasti bantu. Allah pasti bantu. Dan kita harus yakin. Kalau kita menikah karena ingin menjaga kesucian, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan haram, perzinahan, Allah pasti bantu. Tapi kalau nikahnya tujuannya, anak menikah biar anak naik jabatan, anak menikah biar jadi ningrat, nah itu tidak Allah bantu. Nikahnya harus benar, niatnya adalah untuk menjaga kesucian. Yang kedelapan, melengkapi setengah keimanan. Tadi sudah dibacakan hadisnya. Siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah sisanya. Yang kesembilan, mendapatkan kecukupan dan kekayaan. Ini pun telah disampaikan di dalam surat apa tadi? Surat apa? Hah? Surat apa? Coba Mas. Ya. Surat apa tadi? Orang yang menikah, Allah janjikan akan mendapatkan kekayaan dan kecukupan. Surat An-Nur ayat berapa? 32. Ini jangan lupa, ini dipegang terus, ya. Yang ikhwan, yang akhwat, ayat ini harus diingat terus.
Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jadi yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu miskin Allah kayakan, kalau kamu miskin Allah kayakan. Begitu terus ingat. Jadi kalau ada, karena setan itu akan membisiki hati, nanti menikah, nanti menikah. Ini terus. Ketika masih miskin, lihat motor. Motor mana? Masih motor bebek. Ya, belum motor laki. Itu semua. Sudah motor laki, belum mobil. Sudah mobil, belum rumah. Sudah rumah, belum villa. Begitu terus. Tapi pakailah ayat ini untuk melawan. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu miskin, Allah kayakan. Jangan nunggu kaya. Menikah tidak ada korelasi dengan kaya, tapi dengan kemampuan. Ya. Kemudian yang ke-10 memperbanyak keturunan yang dengannya Rasul senang. Bagaimana dapat keturunan kalau tidak menikah? Adopsi. Itu bukan anak dia berarti. Karena anak adopsi bukan anak kandung. Ya. Tidak berlaku hukum anak kandung pada anak adopsi. Ini juga hati-hati. Ya. Kalau kita misalnya mengadopsi anak, ternyata anak itu perempuan, itu kalau dia sudah dewasa, boleh kita nikahi. Itu namanya habis dibina, dibini. Tidak apa-apa. Ada anak misalnya terlantar, ya, kita adopsi jadi anak angkat. Ketika dia sudah akhir balik, nah, fangkihu ma tobalakum, nikahi. Kalau memang itu menarik hati kita. Karena itu bukan anak kita, adopsi. Jadi bagi pasangan misalnya yang belum punya anak, kemudian istrinya mengatakan pada suaminya, kita angkat aja anak, boleh. Tapi istrinya juga harus siap. Suatu ketika anak itu, biasanya kan perempuan pengennya anak perempuan ya. Ketika anak gadis itu sudah jadi gadis, dia harus rela kalau suaminya nikah dengan anak gadis. Karena itu bukan anak. Itu adalah anak adopsi. Dan anak adopsi tidak memiliki hukum anak nasab. Yang ke-11, meraup limpahan pahala sampai bersetubuh dengan istri bernilai pahala. Masya Allah. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. 1 dinar yang engkau infakkan kepada fakir miskin. 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, pada istrimu. 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya di sisi Allah. 1 dinar untuk berjihad, 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk makan istri kita, itu lebih besar pahalanya daripada jihad, daripada fakir miskin. Ini juga salah satu alasan dulu yang primitif bisa dipakai untuk melobi ya orang tua anak untuk menikah. Saya bilang begini, kalau anak belum menikah, anak makan, anak tidak dapat pahala. Kecuali anak niatkan makan ini untuk ibadah. Tapi kalau anak menikah, anak kasih makan, istrinya anak tidak mau menikmati ini, anak ini punya dapat. Alhamdulillah disetujui. Harus 23. Tidak harus juga tunggu 25. Nabi kan 25. Kalau memang antum butuhnya 18, silakan menikah 18 tahun. Karena punya teman nikah 18 tahun. Umurnya sekarang anaknya sudah 7. Dan alhamdulillah Allah berikan kecukupan. Sekarang beliau jadi agen madu dari Pekanbaru. Kalau ada yang pernah beli madu, maduku, judul madunya itu maduku. Itu punya teman anak itu. Madunya. Artinya nikah aja, 18 tahun tidak menutup peluang. Kalau saya nikah 18 tahun, saya tidak punya karir, siapa bilang? Itu buktinya 18 tahun. Luar biasa. Istrinya berapa tahun? 16. Berapa tadi? Dianya 18, istrinya 16. 12. Mencintai perkara yang Rasul cintai. Kenapa? Karena Rasul cinta dengan 2 perkara. Kata Nabi SAW, dijadikan hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan aku mencintai dunia ini pada 2 perkara saja. Yang pertama kepada minyak wangi, yang kedua kepada wanita. Nabi cinta dengan wanita. Makanya ketika ditanya oleh orang sahabat, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa jawab Nabi? Aisyah.
Maka para sahabat itu bukan ya Rasulullah, bukan perempuan, laki-laki, abuha, bapaknya. Yang siapa paling Rasul cintai di muka bumi ini? Aisyah ternyata. Bukan, yang laki-laki, bapaknya. Ketika kita menikah, berarti kita sama dengan Nabi, mencintai wanita. Dan mencintai wanita itu fitrah, tidak bisa ditahan. Cuman penyalurannya saja yang harus kita olah. 13. Adanya keturunan yang akan menjadi manfaat setelah kita wafat. Kata Nabi, jika ada anak Adam meninggal, atau kullu bani Adam, setiap anak Adam itu apabila dia meninggal, terputus darinya semua amalan kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. 14. Mendapatkan pertolongan dari anak keturunan di hari kiamat. Tadi sudah disebutkan. Tiba-tiba orang mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ditanya dari mana? Dari doa anak kepada dia. Mungkin umur kita tidak panjang. Mungkin. Ada orang yang baru lahiran, anak 1 meninggal. Umurnya cuma paling 25-27. Tapi dengan anak yang soleh, dia akan terus mendapatkan pahala dengan doa. Apalagi anaknya mengajarkan kepada cucunya. Akhirnya cucunya mendoakan kakeknya. 15. Memperoleh sakinah, yaitu ketenangan, mawaddah, cinta, dan rahmah, kasih sayang, dan manfaat yang begitu banyak dari pernikahan. Ini sudah dijelaskan. Kalau menikah itu tenang, tidak lagi galau, ya, tidak lagi bunda, tidak lagi gulana. Ya. Juga ada cinta. Dan kecintaan ini sejatinya tumbuh karena kita taat kepada Allah. Di dalam surat Maryam ayat terakhir, 2 ayat sebelum ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan pada diri mereka rasa saling mencintai. Bagaimana cara menumpukan cinta kita dengan istri dengan kita, dengan kita taat kepada Allah. Makin beriman, makin beramal saleh, makin cinta. Bukan dengan fisik. Kalau dengan fisik tiap hari makin berkurang cinta. Dulu rambutnya hitam, sekarang rambutnya putih. Dulu matanya cemerlang, sekarang matanya sudah abu-abu. Coba perhatikan mata orang yang makin tua itu matanya makin abu-abu. Dulu tidak ada kerutan, sekarang semuanya berkerut. Gak usah mengkerut pun sudah berkerut. Kalau sekarang kan mengkerut. Nanti kalau kita sudah tua, gak usah berkerut, sudah berkerut. Dulu perkasa, sekarang pakai tongkat. Tapi ketika iman dan amal soleh yang menjadi alasan kita mencintai, maka itu akan terus. Makin lama kita lihat suami kita makin menjadi sosok iman, kita cinta. Kita lihat istri kita makin lama makin taat, makin sayang dengan anak, makin bersabar dalam mendidik anak, makin cinta. Bukan karena fisik tiap tahun akan berkurang. Begitu juga istri melihat kepada suami, makin giat bekerja, makin giat berusaha. Tidak pandang panas, tidak pandang dingin, tidak pandang siang, dan tidak pandang malam. Yang penting berusaha untuk keluarga. Itu makin cinta. Korban untuk keluarga. Bukan karena fisik. Fisiknya hangus terbakar dengan matahari. Cintanya lahir karena ketakwaan. Baik, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Ini masih mukadimah ya. Hukum menikah. Kaum muslimin bersepakat atas syariat pernikahan, namun para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum menikah menjadi 3. Yang pertama, ini mazhab Zahiriyah. Mengatakan nikah itu hukumnya wajib 1 kali seumur hidup. Berarti nggak poligami, enggak, maksudnya minimal 1 kali. Bukan 1 kali seumur hidup. Ini banyak pesan disampaikan oleh Pak KUA biasanya. Jadikan ini pernikahan pertama dan pernikahan terakhir. Tidak harus. Ya. Kalau bagi laki-laki. Jadikan pernikahan ini pernikahan yang berkah. Itu betul.
Jadi kan nikah ini pertama dan terakhir, kebutuhan orang beda-beda. Jangan bilang begitu. Yang kedua, ini mazhabnya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukum menikah itu sunnah. Sunnah, lagi-lagi ini. Kita banyak tertipu dengan kalimat sunnah. Ketika para ulama mengatakan sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu bukan berarti para ulama mengatakan tinggalkan saja, lo tidak berdosa. Bukan begitu. Itu salah dalam pemahaman kita. Apa makna sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari kalimat sunnah? Tidak apa-apa ditinggalkan. Itu salah penarikan kesimpulannya. Salah besar. Kita ini hidup singkat. Perjalanan akhirat panjang. Butuh bekal tidak? Butuh bekal. Banyak apa sedikit? Banyak. Dapat kesempatan untuk menambah bekal, kita lewatkan. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan, sunnah sejatinya harus kita pahami, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Hari ini kesempatan untung, kita lewatkan. Ada orang berdagang tanpa kemungkinan rugi, kemudian dia tidak mau berdagang. Itu orang pintar atau orang tidak pintar? Silakan jualan di sini, dijamin tidak pernah rugi. Kemungkinannya cuma satu, untung. Nggak ada itu, nggak usah lah, nggak usah berdagang. Itu orang pintar apa tidak pintar? Tidak pintar. Itulah sunnah. Tidak ada kemungkinan rugi, pasti untung. Terus kita tidak lakukan, rugi sekali. Maka sunnah yang dimaksud ini sangat dianjurkan untuk dilakukan. Walaupun kalau kita tidak melakukannya, mungkin karena halangan, ada usul, ada yang lain, kita tidak berdosa. Yang ketiga, ini pendapat dari mazhab Malikiyah. Ya. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya nikah itu tergantung kondisi personal. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Ya. Tapi tidak ada yang mengatakan mubah. Karena hukum asalnya adalah sunnah. Tapi tergantung personal. Kalau dia memang tadi melihat sendal saja langsung nyetrum berarti wajib. Tapi kalau dia melihat wah enggak juga, maka hukumnya sunnah. Yang haram apa? Ketika dia menikah dia malah memudaratkan kepada orang yang lain. Mungkin karena ada penyakit yang dia derita yang menyebabkan pasangannya jadi mudarat gitu. Itu jadi haram. Sampai kapan? Sampai penyakit itu hilang. Atau menjadi makruh ketika dia tidak punya kemampuan menikah tapi menelantarkan keluarganya. Jadi makruh. Bahkan bisa menyuruh kepada keharaman. Namun kita sepakati di sini bahwasanya menikah itu dianjurkan dalam agama. Ya. Kalau kita mau ngambil pendapat yang ketiga tergantung personal, bisa. Mengatakan nikah tidak dianjurkan. Tahapannya antara wajib sama sunnah. Kecuali yang ada tadi permasalahan, maka dia akan turun menjadi makruh atau haram. Sekarang ini paling penting, wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Ternyata tidak semua wanita boleh kita nikahi. Asal lihat cantik langsung kita nikahi, tidak bisa. Harus kita kenal dulu. Babat, bibit. Dan tentang ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan begitu gamblang tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk kita nikahi. Yang mana kita dapat gabungkan menjadi atau kita dapat klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, haram karena nasab. Yang kedua, haram karena faktor pernikahan. Yang ketiga, haram karena persusuan. Dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwasannya yang haram itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena faktor pernikahan, yang ketiga adalah karena faktor persusuan. Sekarang kita masuk yang karena nasab. Yang karena nasab, yang pertama adalah ibu kita. Kita haram untuk menikahi ibu kita.
Dan termasuk dari ibu adalah yang ada di atas ibu kita. Ibunya ibu kita. Atau ibunya bapak kita. Atau neneknya dari ibu kita. Atau neneknya bapak kita. Itu semua dikenal dengan ibu. Maka kita tidak boleh menikahi. Yang kedua, anak gadis kita. Yang kedua, anak gadis kita. Dan termasuk anak gadis kita adalah anak gadis dari anak kita. Baik anak kita yang laki-laki atau anak kita yang perempuan atau dikenal dengan cucu atau anak cucu kita. Itu juga haram untuk kita nikahi. Karena itu masih dikenal dengan anak. Yang ketiga, saudara perempuan kita. Saudara perempuan kita atau dikenal dengan saudari. Baik kandung, seayah atau seibu. Baik kandung, seayah atau seibu. Dan dalam bahasa agama Islam itu sudah sangat jelas. Ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Bagaimana dengan saudara bawaan masing-masing? Misalnya suami ibu kita menikah, membawa kita laki-laki dengan seorang laki-laki yang membawa anak perempuan. Saat ini saudara apa? Seayah, seibu, atau kandung? Tidak, itu bukan saudara kita. Laki-laki itu bukan bapak kita. Nah, nanti kalau seandainya laki-laki itu menikah dengan ibu kita, punya anak. Nah, anak itulah baru namanya saudara seibu dengan kita. Sedangkan anak yang dibawa oleh suami ibu kita, itu halal untuk kita nikah. Itu bukan saudari kita. Walaupun bahasa kitanya itu saudara. Itu bukan saudara dalam pembahasan kita. Yang keempat adalah bibi. Yang keempat adalah bibi. Bibi dari jalur ayah. Dan terus ke atas. Bibi dari jalur ayah. Atau ayah kita punya bibi. Itu juga ada. Atau kakek kita punya bibi. Terus ke atas. Itu tidak boleh kita nikah. Kemudian kholat. Kholat itu bibi tapi dari jalur ibu. Bibi dari. Jadi ibu kita punya saudari ibu kita. Kita manggilnya bibi. Atau bibinya ibu kita. Atau bibinya nenek kita. Itu semua namanya bibi. Tidak boleh kita nikahi. Yang keempat, banatul akh. Anak dari saudara kita. Anak dari saudara kita. Misalnya anak punya saudara. Namanya Muhammad. Muhammad ini punya anak gadis. Anak haram menikahi anak gadisnya. Kenapa? Karena itu keponakan anak. Itu karena keponakan. Nah, ya. Dan begitu seterusnya. Misalnya Muhammad anak saudara anak tadi Muhammad punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak lagi namanya Fatimah. Anak juga haram menikahi Fatimah karena itu anak dari keponakan. Itu masih mahram. Kemudian banatul ukhti atau anak saudari. Anak saudari. Anak punya saudari namanya Zainab. Zainab punya putri namanya Khawlah. Anak haram menikahi Khawlah karena dia keponakan anak. Khawlah punya anak namanya Asma, maka anak haram menikahi Asma. Kenapa? Karena Asma itu anak dari keponakan. Inilah ketujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan dalam Al-Qur'an yang dia haram untuk kita nikahi. Dan ini haramnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Kemudian kita berahli wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan. Yang pertama istri ayah. Istri ayah. Berarti ibu, ya, tapi bukan ibu kamu. Jadi kalimat-kalimat ini mungkin di kita agak janggal. Istri ayah, ya kan ibu berarti. Karena kita di otak kita istri itu cuma satu. Itu yang jadi permasalahan. Coba kita buka open minded bahwasanya istri itu tidak harus satu, laki-laki itu 4. Ayah kita punya istri, itu ibu kita punya istri lagi, itu istri bapak kita. Dan bisa jadi istri bapak kita itu seumuran dengan kita. Suatu saat bapak kita meninggal, ini kan seumuran dengan kita, boleh nggak ada nikahi? Tidak boleh, karena itu istri bapak. Termasuk juga istri kakek. Kakek kita sudah sepuh, tapi dapat istri muda.
Kakek kita meninggal, kita nikahi kan masih muda ini. Tidak boleh itu istri kakek dan walaupun kakek kita sudah meninggal. Karena ini haramnya selamanya. Yang kedua, ibu istri atau mertua. Nah, ini uniknya. Istri itu bisa kita cerai, kita bisa talak. Tapi ibu istri itu tetap jadi mertua. Tidak boleh dinikah. Walaupun kita sudah cerai dengan istri kita. Tapi kan dia bukan mertua anak, itu tetap mertua. Tidak bisa kita nikahi dia. Yang keempat, anak perempuan istri atau anak tiri. Kita nikah dengan janda, janda itu punya anak perempuan. Ketika kita nikah dengan janda, kita belum kenal anak perempuannya. Belum kenal dengan anak perempuannya. Maka kita nikah dengan janda tersebut, sudah sampai berhubungan intim. Sudah sampai berhubungan intim. Tiba-tiba anak gadisnya datang. Ternyata anak gadisnya membuat kita takjub lebih cantik daripada ibu. Apa yang dia lakukan? Sudah, dia haram untuk kita nikah. Karena dia anak dari istri kita yang telah kita gauli. Tapi kalau seandainya anak itu datang sebelum kita menggauli istri kita. Jadi kita nikah dengan janda punya anak. Sebelum kita menggauli, misalnya setelah akad nikah, resepsi, ya, tiba-tiba anak gadisnya datang. Subhanallah, cantik sekali anak gadisnya misalnya gitu kan. Maka kita tidak menggauli istri kita bilang sama istri kita, mohon maaf, anak talak, atau ditalak tanpa disetujui, maka masih boleh kita menikah dengan anak tiri tersebut. Jadi syaratnya adalah sampai hubungan intim. Kalau sampai hubungan intim, kita tidak boleh menikahi anak tiri kita. Tapi kalau belum, ceraikan dulu ibunya, baru kita nikahi boleh. Yang keempat, istri anak laki-laki kandung, yaitu menantu. Tidak boleh kita nikahi menantu kita. Ya, walaupun anak kita pintar mendidik istrinya, ya, yang membuat kita takjub, itu menantu kita. Tidak boleh kita nikahi walaupun anak kita menikah. Inilah 4 yang haram karena faktor pernikahan. Dan ini haramnya selama-lamanya. Yang ketiga karena faktor persusuan. Ini yang persusuan sama seperti dengan nasab. Faktor persusuan ini haramnya seperti dengan nasab. Haram karena sebab persusuan seperti haram karena sebab nasab. Disebutkan ini banyak yang bisa dibaca. Kemudian 18 halaman ke-18 yaitu haram dinikahi untuk sementara waktu. Jadi wanita yang haram untuk kita nikahi ada 2. Yang pertama haram untuk selamanya, yang kedua haram untuk waktu-waktu tertentu. Temporary. Yang haram untuk yang sementara waktu, yang pertama kita dilarang menikahi saudari dari istri kita. Selagi kita masih menikah dengan istri kita. Kecuali kita telah ceraikan istri kita, kemudian kita nikahi saudarinya boleh. Kalau menggabung tidak boleh. Yang kedua, menggabung antara istri kita dengan bibinya. Baik bibi dari ibunya atau bibi dari ayah tidak boleh. Kecuali kita ceraikan dulu istri kita, kemudian kita nikahi bibinya boleh. Menggabung tidak boleh. Yang ketiga, istri orang lain, istri orang. Makanya terkenal dengan kalimat kutunggu jandamu, ceraikan dulu. Kalau dia sudah cerai, baru kita nikahi. Yang keempat, wanita yang masih masa iddah. Ada wanita ditalak sama suaminya. Masa iddah, kita nikahi, haram. Tidak boleh. Tunggu dulu sampai masa iddahnya selesai. Yang keempat, menikah dengan istri sendiri, tapi istri itu telah kita talak 3 kali. Tidak boleh lagi kita nikahi. Kita talak istri pertama. Mau rujuk boleh. Atau sampai habis masa iddah, nikah lagi boleh. Talak lagi yang kedua. Kita rujuk boleh. Atau sampai habis masa iddah, nikah lagi boleh. Yang ketiga tidak boleh lagi. Tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi setelah masa iddah. Yang kelima, wanita penzina. Tidak boleh kita menikahi wanita penzina sampai dia bertobat dan sampai rahimnya bersih. Itu syaratnya. Kalau dia hamil, selesaikan dulu hamilnya sampai dia melahirkan, baru kita nikahi. Kalau dia tidak hamil, pastikan dulu dia haid, datang bulan, baru kita nikahi. Tapi kalau dia masih penzina, tidak boleh. Orang yang telah bertobat dari penzina, bagaikan dia tidak pernah berzina.
Yang penting taubat dulu. Tapi kalau dia masih profesi penzina, tidak boleh kita nikah. Yang ketujuh, wanita yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umrah. Orang lagi ihram antum nikahi, tidak boleh, haram. Tunggu dulu sampai dia selesai dari ihramnya, baru kita nikahi. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat zuhur ya. Kita masih di muqaddimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.